Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195, di season ke-9, di episode pertama, dengan varian baru yang lebih bersifat umum, disertai pembahasan ringkas. Tujuan kita adalah membahas segala berita atau pengajaran yang muncul secara miring, dan kita harus memasukkannya kembali ke rel yang benar. Dengan demikian, kita memperoleh pemahaman tentang kebenaran Tuhan apa adanya, sekaligus menghindari hal-hal yang berbau bombastis. Di episode pertama ini, kita membahas tentang bolehkah memanggil Yesus Kristus sebagai Allah Bapa. Bila saudara mengikuti kanal kita ini, tentunya saudara menjadi paham mengapa topik ini kita angkat. Dan sebenarnya hal ini bukan hal sepele, dikarenakan bisa mendistorsi pemikiran pada konsep Allah orang Kristen. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tritunggal Allah di kekristenan sering disebut Allah Trinitas. Istilah Trinitas muncul dari pembelajaran-pembelajaran yang mendalam terhadap Alkitab, yang memang sangat jelas memperlihatkan keberadaan Allah sebagai tiga pribadi, Sang Bapa, Sang Firman, dan Sang Roh Kudus. Memang tiga pribadi ini sangat jelas disebut di Alkitab. Tiga pribadi yang bersekutu secara gilang gemilang di dalam kekudusan, yang memperlihatkan kesatu esensian, yaitu esensi Allah, dan meliputi kesatuan hati dan kesatuan pikir atau kehendak. Inilah yang dikenalkan di dalam kitab Ulangan 6 ayat 4, yang menyatakan, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Memanglah benar, Allah tetaplah tunggal, baik secara esensi roh maupun secara jasmania. Ketunggalan di dalam roh yang tidak bisa kita lihat dan hampiri, serta ketunggalan di dalam jasmania yang bisa dilihat, yang berupa pancaran sinar-sinar kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, sekalipun di dalam ketunggalan esensi roh Allah, ternyata ketunggalan esensi ini memperlihatkan tiga pribadi yang hidup. Itulah Sang Bapa, Sang Firman, dan Sang Roh Kudus di dalam persekutuan roh yang hidup. Inilah makna sebenarnya dari kata Echad, yaitu ketunggalan yang jamak. Jadi, tidak akan terbersit di dalam diri orang Kristen bahwa Allahnya ada tiga. Karena tiga pribadi roh ini memperlihatkan Allah orang Kristen secara keseluruhan adalah kehidupan itu sendiri, yang tidak akan pernah merasa kesepian karena dia mengenali dirinya dan keberadaan dirinya, serta dia memiliki kehendak. Sebenarnya, seluruh agama di dunia ini tetaplah terkandung konsep Allah seperti Allah orang Kristen ini, dan itu sangat wajib. Bila tidak, maka sudah pasti Allahnya adalah Allah yang berupa berhala semata. Sayangnya,
Mereka tidak mendalami arti kata ehad dan cenderung melakukan pembatasan terhadap konsep Allah yang seharusnya tidak terbatas. Pertanyaannya, mengapa Allah orang Kristen mengenalkan dirinya dengan cara sedemikian detail? Saudara-saudara yang terkasih, bila kita menekuni maksud Allah, maka sangat terlihat jelas jawaban dari pertanyaan itu. Bahkan, Allah tidak main-main dengan menempatkannya di awal hukum Taurat. Di dalam pengajaran Yesus Kristus dan para muridnya juga terkandung maksud Allah, yaitu agar umatnya tidak keliru mengenali dirinya dan menggantikan Allah dengan berhala atau Allah yang palsu. Dengan cara Allah mengenalkan dirinya seperti itu, membuat umatnya dapat menyatukan segala pikiran dan akal budinya untuk mengenali Allah yang Maha Kuasa itu sebagai pribadi yang maha segalanya dan mampu menyelamatkan manusia dari lumpur dosa. Sangat tampak di sini bahwa Allah memiliki tujuan dan kehendak, semua demi kemuliaan Tuhan. Dengan dihapusnya seluruh dosa, maka seluruh ciptaan Allah mampu memantulkan kembali cahaya kemuliaan Allah seperti di awal penciptaan. Inilah Allah kita yang dipenuhi tidak hanya sekedar kasih, tetapi Dia berintegritas. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa pribadi itu hanya 3? Kita tidak bisa menjawab ini, karena sesungguhnya kita tidak akan pernah bisa mengenali Allah kita secara lengkap, seperti apapun upaya kita. Bahkan, kitab suci juga tidak akan mampu menjelaskan Allah itu seperti apa. Bila hal itu bisa dilakukan, sudah pasti Allah yang dapat dikenal dengan cara seperti itu bukanlah Allah, karena semua itu membuat Allah menjadi terbatas. Alkitab sangat terang benderang menjelaskan kebagaimanaan Allah. Memang yang diperlihatkan 2 pribadi yang sedemikian maha mulia dan selalu berada di dalam persekutuan rohani yang dibungkus dengan pribadi ketiga. Itulah Roh Kudus. 3 pribadi kudus di dalam persekutuan yang kudus. Inilah esensi Allah orang Kristen yang memperlihatkan satu esensi Allah di dalam ketunggalan rohania. Dari esensi roh inilah memancar sinar-sinar kemahamuliaan Allah sebagai hasil dari persekutuan itu. Dan sinar-sinar inilah yang dapat dilihat, yang menunjukkan Allah hadir. Inilah wujud tubuh jasmania Allah, yang pastinya di sini sudah di luar pemahaman kita yang terbelenggu dengan dimensi. Keberadaan sinar kemahamuliaan Allah itu adalah cara Allah memperlihatkan dirinya hadir di dalam dimensi manusia. Sebenarnya, ketiga pribadi kudus ini pernah hadir di dunia manusia, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Satu hal yang harus kita pegang teguh, sekalipun kemunculan ketiga pribadi ini tampak seperti sendiri-sendiri, tetapi sesungguhnya ketiga pribadi ini secara rohania tetaplah selalu bersama-sama di dalam satu kesatuan ilahi.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah Allah yang hadir ke dunia ini dikarenakan Allah berkehendak sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Yesus Kristus yang adalah firman Allah itu diutus oleh Bapanya sebagai pemilik sang firman untuk menyelamatkan manusia. Manusia dapat melihat Yesus Kristus secara fisik. Dan inilah kunci pembuka problematik bagi umat manusia. Di dalam diri manusia, diakui atau tidak, tetaplah memiliki keinginan bahwa manusia ingin melihat Allah dengan mata lahirnya. Semua demi pemuasan dirinya, demi memiliki kepastian akan keberadaan Allah. Sepertinya memang hal ini sangat dipahami Allah, sehingga tidak mengherankan pribadi yang kedua itu atau sang firman itu berinkarnasi menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Sekali lagi, agar umat Tuhan tidak keliru mengenali Tuhannya, gembalanya, dan juru selamatnya. Inilah hal yang terpenting bagi manusia, agar mampu memanjatkan doa-doanya kepada Tuhan yang dia kenal, agar mampu mengikuti suara sang gembala yang menuntunnya ke kandang yang benar, dan agar memiliki kepastian akan keselamatan kekal yang akan diberikan Allah. Ini bukanlah hal yang main-main. Bila Allah tidak melakukan ini, maka akan terjadi seperti kesaksian Alkitab, bahwa manusia menyembah Allah yang tidak dikenalnya. Itulah sifat manusia. Demi memuaskan lahiriahnya, maka tidak akan segan menciptakan Allah, baik berupa manusia yang diagung-agungkan setinggi langit, maupun berupa buku yang disebutnya kitab suci. Demi sebuah keyakinan, Allahnya sudah terwakili dengan keberadaan benda ciptaan yang berupa manusia atau buku yang dimaha muliakannya itu. Dampak dari sikap ini, terjadilah distorsi pikir tentang keberadaan Allah yang berubah menjadi pengkultusan terhadap benda. Inilah sikap penyembahan kepada berhala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sekarang sudah mengerti maksud Allah dengan berinkarnasi menjadi manusia Yesus Kristus. Kita tidak boleh lupa, baik Sang Bapa, Sang Firman, dan Sang Roh Kudus itu adalah satu esensi, yaitu roh kehidupan atau roh Allah itu sendiri, yang merupakan asal muasal segala sesuatu secara dimensi manusia. Dan kita tidak akan pernah mengetahui asal muasal Allah kita secara lengkap. Yang pasti, Allah kita tidak mengenal dimensi. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa membatasi Allah. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen tidak boleh sembrono dengan mengatakan sesuatu yang melampaui apa yang dipersaksikan Alkitab. Keberadaan Sang Bapa, Sang Firman, dan Sang Roh Kudus biarlah sebagaimana adanya, jangan mencampur adukannya. Keterbatasan kita jangan melampaui apa yang diperlihatkan Alkitab. Bila terjadi demikian, maka sepertinya saudara membutuhkan Alkitab baru
yang mampu menceritakan Allah Anda yang baru itu, sebagaimana konsep pemikiran saudara sendiri. Sekali lagi, Sang Bapa bukan Sang Firman dan bukan Sang Roh Kudus. Sang Firman bukan Sang Bapa dan bukan Sang Roh Kudus. Serta Sang Roh Kudus bukan Sang Bapa dan bukan Sang Firman. Peganglah ini teguh. Karena itulah kesaksian Alkitab. Artinya, kita jangan pernah mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Bapa dan Sang Roh Kudus juga. Bukan itu yang dikatakan Alkitab. Yang jelas, kita diperlihatkan bahwa Yesus Kristus adalah sahabat, teman, sobat, Tuhan dan Allah kita. Yesus Kristus juga bisa kita katakan atau kita sebut sebagai Bapa kita. Tempat kita menumpahkan seluruh duka nestapa kita. Tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Sang Bapa atau Sang Roh Kudus. Sekali lagi, sebagaimana kesaksian Alkitab, Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Iya, Yesus Kristus adalah Allah kita yang kita kenal karena umat manusia sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan Dia maha ajaib. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.